saya minta waktu sampai kapan kira-kira saudara pemohon dan termohon membuat kesimpulan. Kalau pemohon karena akan membacakan dalam persidangan yang dibuka juga, silakan kapan akan kira-kira membuat kesimpulan? Izin, Ya, Pak, silakan. ada yang mau disampaikan oleh Pak ya dari Bank. Ya, sebentar Pak, boleh dijawab dulu pertanyaan saya untuk kesimpulan saya. 2 minggu. 2 hari, 2 minggu. 2 hari kerja. Ya, 2 minggu. Nanti dianggap dibacakan. Ya. 2 minggu atau 2 minggu hari kerja. 2 minggu. 14 hari kerja. 14 hari kerja. 14 hari kerja beda dengan 2 minggu Pak. 14 hari kerja. Kalau saudara termohon boleh mengikuti ini, 2 minggu saja. 2 minggu kalender juga boleh. 2 minggu kalender, karena kita apapun itu kita kan akan mengagendakan persidangan juga. Jangan sampai ada beberapa kegiatan juga yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi. Tentu saudara pemohon akan membuat kemudian membacakan dalam persidangan. Itu paling cepat 14 hari setelah hari pelaksanaan persidangan ini ya, 14 hari paling cepat. Tidak harus 14 hari kerja, setelah itu tercepatnya 14 hari kerja. Baik, sebelum saya menutup sesi ini, sesi pembuktian ini, agenda pembuktian ini, masih adakah apa tadi yang dimintakan oleh pemohon? Ya, ada dari Pak Agen ya, menyampaikan. Baik, silakan Pak Agen, bawa ke kursi ke depan. Nanti mic-nya tidak sampai Bapak boleh gini. Ya, suaranya tidak. Izin Ibu Ketua Majelis, Bapak Anggota dan panitia, Bapak Ibu pemohon, izinkan saya menyampaikan SOP dalam proses pelaksanaan pemeriksaan internal. Pertama, ada pengaduan masyarakat DUMAS yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Apakah itu dari media atau laporan dari orang-orang tertentu yang sifatnya baik tertulis maupun lisan. Tugas APIP, aparatur pengawasan internal pemerintahan daerah, CI Inspektorat, itu menanggapi kalau ini unsur penyelenggaraan pemerintahan, maka Inspektorat memberikan informasi kepada pimpinan CI PPK, pejabat pembina kepegawaian, yaitu gubernur langsung, bahwa ini ada isu yang berkembang terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Hasil analisis Inspektorat disampaikan secara kronologis kepada gubernur sebagai PPK, dan gubernur merespon untuk dilakukan pemeriksaan khusus terhadap DUMAS tersebut. Atas arahan gubernur tersebut, inspektur sebagai pembantu gubernur menugaskan tim yang terkait yang kompeten untuk itu, untuk melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan minta keterangan kepada siapapun yang terkait dengan itu. Itu berjalan beberapa waktu. Sekian banyak pengaduan terkait kasus ini. Berdasarkan pengawasan APIP, tidak terbukti kerugian negara. Ini mungkin sebagian daripada jawaban Nisa nanti. Tetapi ada unsur penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum pejabat tertentu.
karena ada penyalahgunaan kewenangan terhadap PNS, aparatur sipil negara, ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur bahwa terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan perbuatannya dijatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS yang perubahan dari PP 53 tahun 2010 bahwa terhadap PNS yang melanggar pasal kewajiban dan larangan akan dikenakan sesuai dengan perbuatannya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tugas inspektorat memberikan rekomendasi kepada PPK, pada Pak Gubernur, bahwa ini rekomendasi hasil pengawasan yang Bapak tugaskan kepada kami. Rekomendasi itu dianalisis oleh pimpinan terkait, artinya ada sekretaris daerah, biro hukum, BKD, yang terkait dengan memberikan pertimbangan kepada pimpinan Sekjen Gubernur bahwa ini hasil rekomendasi dari inspektorat. Penetapan hukuman disiplin itu menjadi kewenangan penuh Gubernur. Penetapan hukuman disiplin menjadi keputusan penuh oleh Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian dari seluruh aspek yang dipertimbangkan. Jadi tugas inspektorat adalah memberikan pertimbangan dan rekomendasi bahwa ini yang dilanggar oleh si A, si B, si D. Ending daripada rekomendasi itu, Gubernur memberikan penalti, punishment kepada PNS yang melanggar hukuman disiplin. Apakah dirotasi, apakah dipindahkan, apakah diberikan jabatan yang lain, itu kewenangan Gubernur. Tidak termasuk kewenangan dari inspektorat lagi. Ini adalah bagian yang akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur. Bagaimana dengan APH? APH minta keterangan kepada inspektorat. Apakah ada unsur tipikor? Kita menjelaskan kepada APH CT Polda bahwa di sana tidak ada unsur tipikor, tetapi adalah unsur kealpaan yang bersangkutan dalam memberikan kewenangan yang diberikan pada dia itu ada disalahgunakan. Terhadap itu maka dikatakan nanti. Maka Polda mengclosing atas keterangan yang kita berikan kepada Polda. Yang hadir itu Ibu Inspektur langsung dengan anggota tim kita. Keterangan ini sekalian mengklarifikasi dari pemohon bahwa jawaban yang isu dikembangkan oleh berita pabrik, kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menjawab, dan masalah yang di Bapenda sudah terjawab, sehingga pelaksanaan pemerintahan di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan kembali dengan baik. Tugas kita itu Bapak Ibu Majelis yang terhormat. Jadi inspektorat itu bukan justifikasi, tetapi adalah memberikan rekomendasi kepada PPK. Justifikasinya adalah Gubernur sendiri, belum mempunyai kewenangan penuh. Demikian Bapak Ibu, untuk sebagai tambahan kalau memang ada kurang pas saya mohon maaf karena saya ikut terkait dalam proses awal sampai akhir. Dan hari tadi diminta pendampingan oleh Ibu Sil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Ya, alhamdulillah keterangan dari Bapak membuat semakin runutnya apa-apa yang dipertanyakan dalam cerita ini mungkin bonus saya untuk beberapa keterangan. Mungkin mohon Bapak bersedia nanti support manifestasi dilaksanakan oleh pemohon. Kemudian jika ada data yang bukan data termasuk kita perlu dikecualikan diakomodir untuk hal tersebut. Mungkin nanti kalau ada yang dari Fakultas Hukum juga membuat seminar diskusi atau berkaitan dengan ini karena
bagaimana tahunya?